teman-teman mahasiswa itu di Papua lebih memilih pendidikan gratis di Papua daripada makan bergizi gratis? Kalau ada tuntutan seperti itu, saya tentu bisa memahami ya, mengerti. Masyarakat itu berharap mereka lebih dibebaskan dari pembiayaan sekolah. Ya, sebenarnya umumnya putus sekolah masyarakat di sana, atau anak-anak kita di sana itu karena orang tuanya sulit rasanya untuk melakukan pembiayaan pada mereka. Bukan makan, karena makan pokoknya saja dari sagu, kemudian ataupun mungkin bahan makanan kebun ya. Betul. Ada kebun itu yang mereka olah dengan ikan, daging, cukup telur. Ya mungkin ada benarnya itu tuntutan mereka itu. Halo, selamat datang lagi di Frugal Politik. Kita kembali kedatangan tamu spesial yang sudah lama sekali, Pak, sejak kita podcast itu. Ya, Pak Paulus Waterpauw. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatannya saya dengar-dengar sekarang banyak kegiatan olahraga dan termasuk touring nih, pakai kaos touring Jawa Sumatera nih, Pak ya. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya cita-cita itu angan-angan setelah pensiun. Iya, angan-angan setelah pensiun. Saya harus keliling gitu. Karena hobi saya memang mengendarai kendaraan. Jadi makanya waktu itu sudah punya mobil, kita cicil, dapat, siapkan untuk pensiun. Tapi masih berlanjut ya sampai dengan usia 60 kemarin diberikan amanah ya. Jadi masih tertunda. Masih tertunda. Begitu usia 60 selesai semua, nggak ada tugas lagi. Udah selesai. Sehingga wah, nikmat banget. Menikmati touring itu nikmat banget. Berada di belakang setir ya. Jadi, nyetir sendiri, Bapak? Harus. Itu touring itu kenikmatannya nyetir sendiri. Kami kemarin ke Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara? Ya. 5 hari. 5 malam tiba di Sumatera Utara. Dan baliknya 4 hari. Jadi total 9 hari, 9 malam. Lumayan. Dari sini Lampung. Ya, Lampung kemudian Palembang tidur. Lembang, Jambi lewat terus tidurnya di Pekanbaru. Jauh ternyata, jauh. Tapi nikmat. Melewati Bukit Barisan. Kemudian dari situ kita langsung ke Sumatera Utara lewat Tapanuli Selatan. Sipirok. Tapsel ya. Sipirok istirahat, baru masuk lagi ke Medan. Tapi lewat Toba. Iya. Apa yang berbeda, Pak, dengan Bapak juga selama bertugas kan pasti banyak keliling Indonesia gitu, banyak tugas perjalanan dinas begitu. Yang berbeda yang Bapak temukan ketika touring ini apa dari tempat-tempat itu? Saya pertama melihat sebenarnya masih ada kepadatan lalu lintas di jalan terutama truk-truk dan bus, truk pengangkut bahan pokok ya. Saya senang tuh lihatnya. Jadi ada kepadatan. Ya kita mau naik ferry gitu ya. Wih, lihat tuh. Apalagi nanti kalau mau Lebaran, ya, antriannya panjang. Pulang pergi itu gitu. Kemudian juga di tengah-tengah itu saya lihat ada hamparan kelapa sawit yang begitu luar biasa ya Sumatera itu ya. Dari ujung ke ujung. Hanya saja saya dengar kayaknya bukan milik orang Indonesia. Kawan-kawan dari sana, dari banyak dari luar, betul. Yang punya itu. Tapi mudah-mudahan sebagian yang itu menjadi milik masyarakat ya. Ya nikmat banget karena sudah lepas. Kadang-kadang kalau kita waktu dinas atau bertugas itu kan sangat khawatir ya dengan bunyi handphone itu. Ada tujuan, ada tugas. Kadang-kadang kan takut ada panggilan atau ditanya atau bagaimana ya. Tapi begitu selesai semuanya ini, udah handphone kadang-kadang tinggal aja gitu. Sering-sering lupa. Itu kenikmatannya sekarang. Jadi artinya bahwa ya sudah sekarang dalam kapasitas diri sendiri dengan keluarga, ya kita nikmati semuanya. Gitu. Tadi di belakang juga Bapak cerita berpuasa juga walaupun bukan penganut Islam. Ya. Gimana tuh ceritanya? Kami di Kristiani itu ada puasa 40 hari. Dan dipaskan dengan bulan Ramadan. Pasca ini ya. Jadi saya sekaligus memanfaatkan momen ini. Dan memang niatnya terjawab itu.
waktu masih bertugas ada beberapa kali bolong-bolong. Iya. Jadi karena ya tadi dalam rangka Karena tuntutan. ya tugas dia melayani atau bagaimana gitu. Nah, sekarang kan memang free. Iya. Jadi artinya saya dari tanggal hari pertama ya puasa sampai dengan hari ini, alhamdulillah puji Tuhan lancar. Iya. Jadi saya setelah ini akan foto body saya Dibandingkan, Pak. Ya, Sebelum dan sesudah. Ya, jadi 10 hari puasa, 20 hari puasa, 30 hari puasa, dan 40 hari puasa. Iya. Seperti apa Iya, perbedaannya? Apakah saya mengecil? Merosot, menciut gitu, Pak. Atau bagaimana? Atau tanggung-tanggung saja gitu. Kan itu kan ukuran kesuksesan juga ya. Kan niatnya, Mas. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Tapi saya tidak sahur. Tidak tahu. Bedanya di situ. Sebangunnya misalkan jam 5, jam 6, saya hanya minum air putih. Kemudian setelah itu udah bertahan tuh. Wah, kadang-kadang godaannya banyak tuh. Tapi saya tetap bersikukuh gitu. Iya. Kayak kemarin kami olahraga pagi ya. Sampai jam 12 selesai, kemudian dari Bandung kita turun ke Jakarta mengendarai mobil juga, saya bawa mobil juga. Itu rasa-rasanya setengah mati gitu. Tapi tidak, dia boleh terpengaruh. Tidak boleh. Dia boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Iya. Mudah-mudahan sampai niatnya itu 40 hari tercapai. Iya. Jadi 30 hari dengan umat muslim kita rayakan dulu lebarannya bersama-sama. Ditambah 10. Kita tambah 10 hari. Iya. Ya. Selain itu pekerjaan aktivitas pensiun Pak Paulus adalah mengurusi cabang olahraga voli. Oh iya, otomatis. Gimana itu ceritanya? Bapak kan di podcast pertama kita juga sudah sempat cerita. Ini sore ini kami rapat dan buka puasa dengan PBVSI. PBVSI. Iya, gimana tuh kegiatannya di sana, Pak? Kemarin di sela-sela touring itu di Palembang ada Proliga, saya hadir. Saya hadir juga memberikan supporting lah kepada tim-tim yang bertanding. Artinya pengurus mewakili Bapak Ketua Umum, kemudian saya wakil Ketua Umum 1 ya. Jadi saya hadir sebisanya lah. Nanti bulan Mei rencana di Surabaya, di Yogyakarta. Yeah. Kita akan diakhiri Proliga musim ini. Ya, rencana kami juga akan berangkat ke sana. Begitu. Dan sore ini mungkin dibahas tentang nanti rencananya seperti apa. Karena kan hasil dari event ini kan nanti ada pemain yang terpilih yang kemudian nanti mewakili Indonesia, baik dari tingkat senior maupun junior. Untuk kita bahas. Itu indoor ya. Tapi voli pantai atau voli pasir juga sekarang terus bergeliat. Hanya saja memang yang saya dengar-dengar ya, nampaknya dukungannya mulai agak sedikit terhambat tuh dari pemerintah. Ya karena mungkin kondisi sekarang ya. Tapi maksud saya hal-hal seperti ini memang harus dibincangkan dan dicarikan jalan solusi sebenarnya. Betul, Pak. Iya. Ya sayangnya sekarang ini kan sponsorship ya, itu kan juga terbatas ya. Iya. Karena pemerintah daerah dulu kan dikasih beban untuk bisa menggunakan APBD-nya, sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Efisiensi ini, Pak ya. Nah, sehingga anak bangsa itu akhirnya juga kadang-kadang dengan inisiasi mereka gitu. Bahkan kalau sekarang kalau kita lihat banyak pemain voli kita yang sudah hijrah keluar. Iya, kayak Megatron yang Megawati itu. Dia udah sekarang di Korea, ada beberapa teman juga yang di Korea, ada yang di Jepang, ada yang di Thailand, ada di mana-mana gitu. Bahkan kalau saya dengar-dengar anak-anak timnas itu kalau mereka tidak ada event, itu di bond, Mas. Misalnya diambil sebagai pemain bayaran di berbagai negara. Ya alhamdulillah mereka dapatkan salary atau nilai-nilai tertentu dari situlah gitu. Jadi sekarang ya cukup baik di sisi itu untuk profesionalisme mereka. Tapi di sisi lain secara organisasi saya lihat ini perlu juga pemerintah serius nih. Karena mereka kan bawa merah putih, Mas. Bagaimanapun merah putih di dada. Jadi kalau tidak didukung dengan baik, sangat sayang, Pak ya. Iya, itu aja sih. Iya. Selain itu saya dengar tadi Pak Paulus cerita soal atlet tinju dari Papua. Oh iya. Gesler AP, itu gimana ceritanya yang Bapak bantu? Sebenarnya itu diawali dari waktu saya masih bertugas di Papua. Gesler AP. Iya, Gesler AP. Juara WBA, WBO, WBC. Iya.
Nah, dia kemarin karena tidak ada waktu untuk bertanding, karena tidak ada sponsor, sehingga dia cukup lama tidak lakukan pertandingan itu, dia ditarik gelar juaranya itu. Dan saya baru dengar ya, kemudian saya sekarang mencoba bicara sama dia dan manajernya, akhirnya tadi malam kami sudah bertemu. Saya mensponsori dia sebagai pemerhati tinju. Pemerhati tinju tidak bermain lagi, Pak? Bukan, saya sebagai pemerhati Bapak yang tinju. sebagai pemerhati Iya. tinju mensupport dia Seorang bermain. anak bangsa, anak negeri yang akan tanding di Thailand tanggal 29 nanti. Ya, maksud saya juga tadi malam kan saya ada bicara di momen itu dengan buka puasa bersama kami, kumpulan atlet voli, mantan pemain voli junior Indonesia. Tahun 1982 itu kita buat acara buka puasa bersama, kita undang dia. Oh. Terus kita bikin lintas cabang olahraga ini, Pak, ya? Jadi kami mengartikan bahwa inilah sekelompok anak muda bangsa yang mau peduli. Kita beberapa teman memberikan semangatnya, kemudian kami dukung dalam sponsor untuk dia berangkat, akomodasi, kewajiban kita kepada WBC juga kita sudah penuhi semuanya. Saya berharap sih sebenarnya hal-hal seperti ini yang sifatnya perseorangan itu, kalau memang mereka punya prestasi, ya saya mengetuk sebenarnya itu hati saudara teman-teman yang ya Tuhan sudah kasih sesuatu yang lebih gitu. Ya berbagi lah. Gitu. Kan Tuhan tuh ajarkan kita untuk setia berbagi kan, terhadap sesama kan. Jadi jangan mau nerima saja gitu, tapi berbagi, karena prinsipnya kan rezeki itu kan bukan milik kita sendiri, melalui kita lah kepada para pihak yang lain, gitu kan. Nah saya di dunia itu maksudnya di bagian itu saya paling senang. Jadi kadang-kadang kalau keluarga itu ya ngelihat saya sudah mulai ngelibet di satu titik, misalnya ada ibu-ibu jualan yang nggak laku gitu ya. Ya sudah mulai nanya-nanya itu. Mereka udah tahu pasti dia mau beli ini. Padahal tidak ada pentingnya gitu, tidak perlunya gitu, tidak butuhkan gitu. Tapi saya sifatnya membantu. Karena saya menganggap tadi bukan semuanya rezeki saya. Itu milik ibu itu, milik bapak itu, mungkin saudara itu, anak itu dan sebagainya. Makanya ya alhamdulillah dalam usia saya sekarang ya tidak punya penyakit, tidak punya beban-beban yang prinsip ya. Enjoy, ya. Saya catat itu tadi si Haji Bolot Haji Bolot, ada nasihat, Pak? Ada nasihat yang baik itu saya lihat ya. Yang pertama dalam hidup kita itu jangan terlalu berambisi. Saya setuju. Ya, kalau terlalu berambisi parah mas. Bisa berhenti di tengah itu. Tapi kalau dia mengalir saja pasti dapat segala sesuatu yang diinginkan. Yang penting hati kita senang. Bahagia, jadi membantu orang itu ada kebahagiaan bagi saya. Terus yang kedua, jangan sirik. Ya kalau orang punya rezeki ini, saudara punya ini, adik kita, kakak kita, yang nggak usah sirik. Saya setuju. Ya biasa aja. Kita salut lah, hormati lah, gitu. Yang ketiga ya banyak ibadah atau banyak sedekah. Ya berbagi itu tadi. Itu aja sih. Saya lihat dalam kehidupan saya seperti itu. Jadi artinya normal-normal aja, normatif kalau menurut saya sih. Saya kurang suka yang terlalu rumit itu agak sulit. Nah, sama halnya dengan ketika saya menjadi seorang pejabat di kepolisian, tetapi juga di pemerintahan kemarin. Provinsi. Saya sampaikan sama mereka bahwa kita ini aparatur negara, sebagai agen negara yang tugasnya itu meneruskan kebijakan-kebijakan, baik di kepolisian maupun di pemerintahan. Nah, saya berharap, pokoknya saya selalu menyampaikan pada mereka, ya kita kerjakan sesuatu yang pokok, yang menjadi tugas peran fungsi kita gitu. Jangan kita ngurusi yang jauh di sana, itu ambisi namanya. Betul. Jadi yang pokok saja layani. Jadi tugas seorang polisi, misalkan dia harus di seorang lalu lintas misalnya harus di jalan, ya di jalan dong. Nggak ada tulisannya seorang polisi lalu lintas kantor, itu nggak ada. Polisi lalu lintas ya di jalan, mengatur lalu lintas di jalan. Artinya waktunya dia bertugas, ya
dia harus di situ melayani masyarakat sedang membutuhkan itu, kemacetan, kecelakaan, kepadatan atau kerawanan yang lain, dia harus ada di situ. Itu contoh waktu saya masih polisi ya. Tapi waktu saya di pemerintahan saya bilang kita lakukan upaya-upaya untuk melayani masyarakat guna mencapai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih sebenarnya masyarakat itu? Kan hari-hari mereka. Betul. Yang mendasar itu yang kita harus jawab. Kok ada anak nganggur, putus sekolah, itu dasar tuh. Iya, betul. Kok kurang gizi, kok stunting, itu dasar. Ya kita harus ke situ kebijakannya. Sehingga kalau mereka ini aman, nyaman, aman semuanya itu. Sehingga kebijakan yang kita mau lakukan untuk pembangunan dengan nilai-nilai strategis pasti dapat. Mereka dukung. Karena mereka tahu bahwa kita juga memperhatikan mereka. Nah itu yang saya lihat di catatan saya ini. Misalkan sekarang ada persoalan tuh ya Mas. Yang di Papua nanti dulu itu. Pak. Nanti biar saya yang ini. Karena Pak Paulus tadi sudah bertanya soal soal menjalankan tugas di kepolisian dan di pemerintahan. Nah, selanjutnya itu saya mau tanya yang ini Pak. Yang kemarin menjadi kontroversi dan ramai dibicarakan publik di media sosial itu banyak mahasiswa demo di Papua soal menolak makan bergizi gratis di Papua. Bapak dengar juga kan? Saya dengar, atau saya pernah lihat di medsos, tapi sepintas saja. Nah, hari ini nampaknya agak mendalam dengan teman-teman kita diskusi. Saya pikir serius juga ya. Serius, Pak. Serius juga. Karena tuntutannya ke rata-rata ya, walaupun tuntutannya sangat panjang, tapi kalau saya sederhanakan rangkumannya, teman-teman mahasiswa itu di Papua lebih memilih pendidikan gratis di Papua daripada makan bergizi gratis. Kira-kira seperti itu. Menurut Bapak gimana tuh? Iya sih. Di beberapa catatan ini kan ada berapa kabupaten ya? 1, Bapak 2, 3, nyatanya itu juga tadi ya? 4, 5, kurang lebih 5-6 kabupaten nih. Dimulai dari Yahukimo ya. Ada Dogiai, Nabire, Mimika, Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, dan Yalimo. Iya. Kalau ada tuntutan seperti itu, saya tentu bisa memahami ya, mengerti. Di sana memang kalau masyarakat itu berharap mereka lebih dibebaskan dari pembiayaan sekolah. Sebenarnya umumnya putus sekolah masyarakat di sana atau anak-anak kita di sana itu karena orang tuanya sulit rasanya untuk melakukan pembiayaan pada mereka, bukan makan. Gitu. Kalau makan di sana mungkin mereka menganggap cukup bergizi ya. Karena makanan pokoknya saja dari sagu, kemudian ataupun mungkin bahan makanan kebun ya. Hasil perkebunan itu, kebun itu yang mereka olah dengan ikan, daging, cukup telur, apa itu mereka sudah sangat-sangat memenuhi sebenarnya itu. Ya, jadi ya mungkin ada benarnya itu tuntutan mereka itu. Yang saya lihat mereka sebenarnya itu ada yang kita harus dalami ya. Karena sebagai orang yang sangat mengerti Papua, lama di sana juga, bagaimana itu Pak? Mas Bana itu agak sensitif itu. Tapi ini yang saya pahami ya. Maaf kalau saya tidak benar ya atau keliru ya. Tapi mereka punya sejarah latar belakang yang panjang tentang integrasi mereka di Indonesia. Jadi itu kalau tidak digarap dengan baik dan benar, isu itu dia melayang gitu loh, melayang. Jadi dia hanya seperti awan kabut hitam yang sedang menunggu kapan hujannya turun gitu. Jadi dia akan pakai momen apa saja terjadi, isu itu akan tetap dilemparkan terkait dengan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah. Lebih ke trust ini Pak ya, isunya kepercayaan. Makanya saya kan di beberapa tulisan saya di Lemhanas maupun S2 saya kemarin di UI dan sekarang sedang S3 ya. Sambil S3 juga. Ya, itu saya tetap berpikir bahwa memang kata kunci penyelesaian persoalan-persoalan sosial dan juga ekonomi,
termasuk pemerintahan di Papua itu, kemasyarakatan itu, mereka para penyelenggara negara. Penyelenggara negara dalam hal ini itu dari pemerintah sipil dan juga pemerintah yang ada di sana. TNI Polri dan lain sebagainya, aparatur instansi terkait. Itu harus kekeh berpikir yang sama gitu. Artinya satu pandangan tentang kebijakan negara. Seperti sekarang kan kita bicara makanan bergizi gratis ya. Itu bagus kan, tujuannya bagus kan. Itu pemerintah harus proaktif tuh. Betul. Dalam hal ini, maksud saya penyelenggaranya di daerah itu harus proaktif mencari sebanyak-banyaknya tentang informasi tentang kebijakan itu gitu. Jangan pasif. Karena kalau pasif, nanti ketika kebijakan itu sudah dijalankan, banyak benturannya. Karena tadi awan hitam kabut yang saya katakan tadi dengan berbagai latar belakang pemikiran semua orang di sana itu, nanti dia akan masuk pada saat momen-momen seperti ini. Contohnya ini, mereka menolak kan. Nah itu nanti akan melakukan melakukan penolakan lagi yang lain. Jadi dari satu titik itu semakin meluas. Dia meluas ya, melebar dan meluas gitu. Itu diantaranya. Ya biasanya isunya itu mereka juga khawatir terhadap kualitas bahan makan. Jadi kadang-kadang kita mau kasih masyarakat makan itu, kita khawatir kalau misalkan makanan itu sudah kadaluarsa. Itu bisa membuat persoalan baru. Itu diantaranya. Yang berikut misalkan ya pengalaman historis yang mereka punyain juga. Itu ya. Misalkan saja ada banyak kebijakan negara yang mungkin mereka nganggap tidak selesai. Selama ini Pak ya, nggak selesai. Tidak selesai. Tidak tuntas. Tidak tuntas. Jadi misalnya itu hanya dianggap sebagai lemparan keinginan dan harapan sepintas saja. Jangan. Yang bisa ngolah ini itu adalah penyelenggara negara itu. Saya kasih contoh, misalnya ada kebijakan tentang BBM satu harga. Dulu Pak Jokowi ya. Betul. Bagus tuh. Bagus programnya. Jadi beliau memelandasi sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan di Aceh, keadilan di Jakarta, keadilan di Sulawesi, Maluku dan Papua harus sama. Nah, beliau buatlah kebijakan BBM satu harga, gitu. Di Yaokimu itulah beliau resmikan itu juga. Saya pribadi mendukung itu ya, karena harga BBM waktu itu dengan harga sekian di 11.000. Ya, belum masih di bawah. Masih bawah 10. Masih di bawah ya, masih di bawah 10. Itu sama di Papua juga. Yang Papua itu udah 50 ribuan kan? Tadinya 30-50 ribuan. Nah, dia menjadi sama. Saya beli kapal api 20.000 pokoknya Pak. Kopi kapal api jadi 20.000. Jadi pemerintah tugasnya adalah mensubsidi pengangkutannya, gitu. Bagus. Persoalannya kemudian adalah dari provinsi ke kabupaten subsidi ya. Tapi begitu kabupaten melebar ke distrik atau kecamatan, distrik ke bawah-bawah lagi, ke kecamatan sampai ke kampung, itu nggak berlaku. Sehingga barang ini yang bermain di garis tipis itu aja, tidak diikuti. Nah itu yang saya bilang tadi, itu penyelenggaranya harus kekeh gitu. Mereka harus menilai, menghitung betul dan kemudian mengkaji dengan para ahli dan lain sebagainya. Itu kemudian mengkalkulasi, kemudian melaporkan pada pemerintah kembali sebagai feedback bahwa kami seperti ini. Tapi jangan didiamkan. Yang repot kan didiamkan. Terus karep-karep mula kata orang Surabaya. Karep-karep mula. Terus lancar apa? Seringkalinya begitu Pak. Lancar apa orang terserah awak mula. Gak didampingi. Nah, saya lihat memang salah satu kelemahan pendampingan itu yang ada di sana dari birokrasi ya. Saya menghimbau ya. Maksudnya dalam hal ini kebijakan negara yang bagus ini Pak Prabowo sekarang ya. Makanan bergizi gratis itu didampingi gitu loh. Jangan tunggu diminta
Jangan tunggu diminta baru mendampingi, tapi proaktif aja. Para pihak yang mendapat tugas untuk itu ya diundang dan diajak bicara. Kalau di Papua itu kalau salah TNI Polri itu. Jadi tugas karena di kampung-kampung yang jauh sana, mana ada angkot masuk sana, Mas, mana ada taksi ke sana atau bus ke sana, nggak ada. Yang punya sarana ya itu teman-teman kita itu. Gitu. Nah itu maksudnya di proaktif aja, dia bicara. Kira-kira begitu ya. Jadi itu jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lalu-lalu seperti itu. Dalam catatan saya transmigrasi, kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian juga pertambangan, kemudian juga ada pendidikan, ada kesehatan. Itu kemudian menjadi sesuatu yang dianggap hanya uji coba, coba-coba. Nggak serius. Itu sindroma loh bagi masyarakat Papua. Karena mereka tadi saya katakan mereka punya latar belakang sejarah itu. Betul. Suka sensi, Mas, sensitif. Kalau misalkan mereka melihat Bapak bicara gitu ya, Bapak bicara banyak, dia dalam hati begini, oh jangan-jangan sama gitu. Bapak bicara banyak, tapi jangan-jangan Bapaknya bual-bual aja gitu. Jangan-jangan Bapaknya cerita mati aja gitu. Hasilnya ya sama nanti hasilnya. Sindroma itu yang kita harus jawab, Mas, di Papua itu. Saya pikir jadi sekali lagi bahwa marilah penyelenggara negara di sana itu proaktif lah, jemput bola dan jangan bicara sebuah proyeknisasi. Jadi artinya ini yang penting saya dapat bagian proyek itu dan saya kerja, saya dapat untung. Itu celaka 12. Bahaya. Apalagi di Papua, Pak. Apalagi di Papua. Sensitivisme primordial juga dan itu mereka sangat kuat, Mas, menjaga itu. Dan kalau ada pihak-pihak yang datang dengan janji, tinggal janji, repot. Apalagi kalau kemudian nanti terungkap bahwa di balik itu semua ternyata tidak memenuhi standar kesehatan, tidak memenuhi standar gizi dan lain sebagainya, kan jadi panjang ceritanya. Jadi persoalan yang kita mau selesaikan dengan cepat menjadi panjang, menjadi lama. Kira-kira begitu. Ya, saya juga tahu bahwa pemerintah sekarang, terutama di daerah itu sedang mengalami kesulitan ya dalam penganggaran itu ya. Karena itu juga berhubungan dengan pusat ya. Kondisi kita sekarang seperti itu. Tapi artinya kalau satu ide, satu pikiran dan komitmen yang kuat dari penyelenggara negara di daerah, mudah-mudahan ada solusi-solusi yang mereka bisa ciptakan. Banyak, Mas. Artinya harus ada seni. Seni penyelenggara negara untuk bagaimana mensikapi sebuah kebijakan yang ada itu. Mungkin itu yang saya bisa singgung ya. Artinya bahwa pesta demokrasi sudah selesai. Pemilihan bupati, wali kota dan gubernur semua sudah selesai ya. Monggo ditata. Ya jangan euforia lah. Euforia terus sudah menggebu-gebu mengatakan berbagai hal yang kemudian tidak mendasar berkaitan dengan kepentingan dan harapan itu tadi. Bicara pendidikan, ya tanyakan maunya apa. Nah, mereka maunya gratis itu, ya jawab dong. Kira-kira begitu. Itu kan bisa berpadu dengan pemerintah pusat kok. Pemerintah daerah membantu di bidang pendidikan tingkat mana maksudnya. Pemerintah pusat membantu di tingkat mana gitu. Kan begitu. Ya, itu satu. Yang kedua misalkan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan dong. Jangan dia jadi penonton aja. Nah, MBG ini, saya pikir ada kok kearifan lokal, bahan-bahan yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa dianukan. Masa nanti ngasih makan ikan ambil dari Makassar. Papuanya juga udah banyak. Di sana tuh tinggal diberdayakan tuh. Artinya kelompok nelayan, misalkan disatukan. Tugas kalian tiap hari
harus membawa hasil dengan jumlah segini kami bayar. Gitu. Yang cari sayur mayur dan lain sebagainya. Atau ubi-ubian misalnya. Atau mungkin sagu dan lain sebagainya. Diberdayakan, Mas. Iya. Tapi kalau enggak nanti gitu. Dia pasif, waktu banyak nganggur, omon-omon dia, bincang-bincang kan, tentang persoalan ini. Ya, itu bisa timbul soal itu. Betul. Yang pada akhirnya tinggal pemicu, kapan dimulai, nah, itu akan meledak. Nggak usah, janganlah, jangan. Jauhkan itu semua, dan saya pikir itu tugas negara dan pemerintah itu. Harus sungguh-sungguh, Mas. Bicara Papua, sekali lagi saya berharap harus sungguh-sungguh ditangani. Dengan hati orang bilang, kerjalah dengan hati di tanah Papua. Kalau tidak tanpa hati, nonsen bisa terjadi. Kerjalah, Makasih, Mas. kerjalah dengan hati di tanah Papua. Ya. Termasuk untuk MBG juga. Iya. Dan beberapa kebijakan yang lain. Tentu saja kebijakan yang lain untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua. Begitu, Mas. Terima kasih banyak Pak Paulus. Sampai ketemu lagi. Ya, Nanti kami undang lagi. Terima kasih banyak ya penonton dan pemirsa yang teman-teman di mana saja lah yang ada. Ya begitulah kondisi di Papua kita hari ini di Papua masih seperti itu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab, memberikan sebuah masukan bagi pemerintah. Harapan terbaik juga untuk tanah Papua, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.